wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratul mukarramin mukarramat mukarramin mukarramat, segenap jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus para masyayikh, segenap guru-guru kita, para tokoh masyarakat kita, para pimpinan-pimpinan kita, khusus sahibul fadilah, sahibul bait, dan semoga senantiasa dalam limpah curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan guru-guru kita semua, pembimbing-pembimbing kita semua, agar Allah sehatkan badannya, Allah limpah curahkan kebaikan, kesehatan, keberkahan, batin wa zahirah. Allah panjangkan umurnya dalam keadaan tetap semangat, membimbing kita di jalan taat, jadi hidupnya maslahat dari dunia sampai akhirat, dan kelak Allah tutup semua hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin hadirat rahimahumullah, apa yang kita simak tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustadzul Al-Kiram Ustadz Ahmad Tamin merupakan sesuatu yang sangat amat perlu menjadi perhatian kita, bukan sekedar didengar, bukan sekedar disimak, dan bahkan bukan sekedar dipahami, tetapi dijadikan sebagai pedoman buat semua kita. Kitab ini Nashaihul Ibad yang dihidangkan oleh beliau hakikatnya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada Blok F, khususnya masyarakat Philadelphia pada umumnya, agar bisa menikmati hidangan yang lezat ini. Ini ibarat nasi kebuli, ibarat nasi kebuli, nikmat, lezat, hangat, penuh gizi. Tapi ada juga orang yang baru nyium baunya udah muak. Benar ya? Jadi tergantung orangnya. Insya Allah ini penuh gizi, penuh vitamin, mineral untuk santapan rohani. Nashaihul Diniyah ini ditulis oleh seorang ulama sekaligus waliullah, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesi, yang beritanya ketika makam beliau dipindahkan di Makla, meninggalnya di Mekah, dan beliau salah seorang imam serta pengajar di Masjidil Haram. Orang Indonesia mengajar di Masjidil Haram, luar biasa. Kita ngajar di Istiqlal aja luar biasa, apalagi di Masjidil Haram. Ini kelas aulia, dan beliau banyak menulis kitab-kitab. Satu di antaranya bernuansa sufiyah, bernuansa sufistik, bernuansa tasawuf adalah Nashaihul Ibad, ilmu hati. Apa yang disampaikan barusan ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup. Anak sekarang bilang ini sesuatu yang esensial, sesuatu yang ada di dalam dan mempengaruhi gerak luar. Ini urusan apa barusan? Urusan niat, urusan cinta, itu urusan hati. Urusan niat, urusan cinta, itu urusan hati. Kalau hatinya dunia, maka hidup rusaklah kehidupan akhirat. Kalau hatinya akhirat, maka cerahlah kehidupan dunia. Kenapa begitu? Sebab ketika kita belain dunia, berarti kita membela yang miskin. Kita belain dunia, kita membela fata morgana. Kita belain dunia, kita membelain bayang-bayang dengan mengorbankan akhirat. Jelas.
Kemiskinan akan ada di kedua matanya. Lihat kanan, orang lain lebih tepat. Lihat kiri, orang lain lebih mapan. Sementara apa yang ada pada dirinya nggak pernah dilihat. Jadi nggak ada nilai syukurnya. Tapi kalau akhirat menjadi tujuan, maka makan yang dinikmatinya, minum yang dinikmatinya, ini sekedar untuk bisa tegak berdiri melakukan ibadah. Jadi ini awal keberangkatan. Setelah itu akan timbul niat untuk melakukan amalan yang lebih besar. Kalau dia berjuang, dia dagang, dia kerja, dia berkarya untuk meraih keuntungan dunia di dunia ini. Ya Allah, enak banget ya kalau kita bisa zakat. Zakat itu hanya terjadi ketika harta sampai nisab. Ada aturannya. Saya baru bisa zakat 2,5%. Enak benar kalau saya bisa zakat 10%. Berarti harus bertani. Alangkah indahnya kalau bisa zakat 20%. Berarti harus bikin tambang batu bara, bergas, barang galian. Berarti harus punya perusahaan bor, bukan bor sumur, bor gas. Ya, artinya apa? Sumber daya alam yang diangkat itu indah kalau kita bisa katakan. Artinya apa? Betapa kehidupan itu akan meningkat dari satu keadaan pada keadaan lainnya, sementara hatinya tetap dalam ketenangan, guys. Nyaman. Kenapa? Karena akhirat menjadi tujuan. Dunia sebatas tangan. Hati-hati. Kalau dunia sudah masuk ke dalam hati, bangsa pasti sengsara ya. Kenapa begitu? Ketika duit habis, maka semangat hidup sirna. Ya, duit habis semangat hidup sirna. Kendaraan dimasukin ke hati. Teman-teman datang, ya, semuanya datang. Yang dilihat apa? Kendaraannya. Begitu kendaraan tergadai, maka cinta mereka untuk pergi bersama kendaraan tadi. Tergadai itu. Sengsara nggak? Sengsara. Tapi kalau Allah menjadi tujuan, akhirat dalam hati nyaman. Bergaul kita, kalau kita bergaul sama pejabat, niatnya lillahi ta'ala, sampai dia lengser dari jabatannya, kita tetap gaul. Kita bergaul sama orang kaya, ketika dia bangkrut, kita tetap gaul. Artinya apa? Karena yang jadi motivasi dalam pergaulannya adalah ridha dan rahmat Allah. Dan inilah orang kaya sesungguhnya, tidak terikat dengan kepentingan materi. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Bukhari, "Laisa al-ghina bi kathratil 'urud, walakin al-ghina ghina an-nafs." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekayaan itu bukan pada tumpukan harta benda. Berapa banyak orang yang rumahnya megah, bertingkat, kendaraannya indah, mengkilat, duitnya numpuk berlipat-lipat, gak kehitung, gak ada serinya. Tapi di dalam jiwanya penuh dengan berbagai persoalan, kebingungan, galau, gelisah. Karena apa? Karena jauh dari Allah, kosong dari iman. Duit bukan jaminan, pangkat jabatan bukan jaminan, pengaruh di bawah bukan jaminan. Apa sih yang menjamin kebahagiaan? Dekat sama Allah. Kata siapa? Kata Allah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah alladzi anzala, yang menurunkan, yang menanamkan, yang menumbuhkan, yang menyuburkan as-sakinata, ketenangan, ketentraman, kenyamanan fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang yang beriman. Kalau kita resah gelisah, enggak tenang, enggak nyaman, tanya, kita iman apa enggak? Hati-hati kalau resah, kalau gelisah, cepat-cepat ngadu ke ustaz, cepat-cepat datang ke pengajian. Kenapa?
apa? Jangan-jangan iman sudah mulai menipis. Kegelisahan itu bersumber dari sana. Semoga Pak, produk ilahi nggak ada tokonya, nggak ada pabriknya. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin, langsung dari sisi Allah. Ketika resah, ketika galau, sedikit gamang, cukup dengan mengucapkan astagfirullah, tenang, la ilaha illallah, tentram, subhanallah, nyaman. Kok bisa? Bisa. Asal apa? Asal wadahnya benar. Apa itu wadahnya? Iman. Kalau nggak ada iman, beribu-ribu kali takbir, tasbih, tahmid, nggak ngaruh, nggak efek. Dibikin syahid, orang-orang pada kelihatannya kayak gemetar itu baca zikir, biasa aja. Ini beda. Yang pada gemetar tadi memang ada iman, sementara ini kosong, nggak ada. Jadi iman itu modal ketenangan, modal ketenteraman. Alladzina amanu, orang-orang yang iman, yang yakin dengan benar. Kalau disebut itu lafaz Allah, diingatkan nama Allah, tenang, tentram, damai, tamakninah di dalam jiwa. Kalau nggak ada iman, biar sekelilingnya kita pasangin itu speaker, kalimat zikir, jeger-jeger, dia nggak akan bisa mendapati kenyamanan. Makanya bina iman untuk menempatkan kalimat-kalimat thayyibah agar menciptakan ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Dan hal yang terpenting dalam pertemuan ini adalah jadikanlah niat kita sebagai dasar untuk mewarnai segala gerakan. Apa itu? Satu, warnanya satu, lillahi ta'ala, itu aja, enteng. Kita gaul lillahi ta'ala, teman kita senyum alhamdulillah, teman kita cemberut alhamdulillah, innalillah. Teman kita senyum alhamdulillah, teman kita cemberut alhamdulillah. Kenapa begitu? Karena ketika dia tersenyum berarti rahmat buat kita, ketika dia cemberut berarti nasihat buat kita. Ada apa sih? Salahkah saya? Sehingga kita muhasabah. Oh iya, kemarin dia saya bilang goblok misalnya. Berarti besok nggak boleh lagi saya bilang begitu. Pertataklah, hilang kalimat jelek dari lidah kita karena ada nasihat yang cemberut tadi. Bergantung kepada bagaimana kita menyikapi. Karena sesungguhnya letak permasalahan pada suatu masalah bukan pada masalahnya, tetapi bagaimana orang yang menghadapi masalah menyikapi masalah. Jelas ya? Jadi masalahnya pada siapa yang menghadapi masalah, bukan masalah. Di sini masalah. Ya, jadi apa yang kita dapat malam ini, insya Allah menjadi pencerah. Bukan hanya mendengar, bukan hanya menyimak, bukan hanya memahami, tetapi berupaya untuk menerapkan. Seraya mohon kepada Allah hidayah dan wilayahnya untuk menjadikan kajian kita ini sebagai ilmu nafi' yang mendatangkan manfaat fitin buat dunia wal akhirah. Mohon maaf lahir batin, in uridu illa al-islah. Wassalatu wa taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi ridha wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.